mengaruniakan kesempatan untuk senantiasa berada dalam circle yang baik ini. Nah, marilah kesempatan ini kita manfaatkan dengan baik agar senantiasa Allah menambah dan menambah terus nikmatnya untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah junjungan kita, dialah nabi yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Dan beliaulah tauladan yang harus senantiasa kita ambil contohnya dalam kita menjalani kehidupan kita hari ini di masa-masa yang dimana sangat abu-abu sekali, tidak kentara antara yang hak dan yang batil, tapi kita harus tetap berjalan, kita harus tetap maju menyambut rahmat Allah seperti itu. Baik, kita mulai dulu kajian kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan kalam ilahi. Monggo, kami persilakan, Mas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Syukran jazakallah Saudara Adam. Perkenalkan, Saudara Adam ini dari Farois. Ini adalah forum untuk anak-anak rohis se-Surakarta. Jadi Pijar itu kan juga collab dengan beberapa komunitas. Ada Farois, ada Kriya Mandiri, ada komunitas futsal juga Garuda Muda, dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita untuk senantiasa ada dalam jalan kebaikan ini tidak bisa sendiri. Harus collab, harus bersama-sama. Begitu nggih. Baik, Sobat Pijar semuanya. Sore hari ini ada materi menarik yang akan kita bicarakan. Jika biasanya
bulan Februari senantiasa berbumbu-bumbu cinta, senantiasa mengharu merah jambu begitu. Tapi kali ini kita beda. Kita akan membicarakan salah satu sahabat Nabi yang luar biasa, yang perjalanan hijrahnya itu sangat-sangat dramatis sekali. Kemarin saya sempat baca sirahnya. Beliau adalah Salman Al-Farisi. Banyak hoax ataupun yang real tentang beliau yang tersebar di medsos seperti itu. Bahkan di beberapa buku pun ada beberapa yang mungkin kisahnya itu kurang real gitu. Tapi kita hari ini akan mendapatkan kisah yang benar-benar real, kisah yang akan disampaikan oleh Ustadz Umair Khos. Semoga kisah ini menginspirasi, semoga kita dapat mengambil pelajaran yang terbaik dari sirah Salman Al-Farisi. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung kita persilakan Ustadz Umair Khos untuk menyampaikan materi bicara hari ini. Monggo Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah, Mas Rega yang saya muliakan dan semua yang hadir pada forum Zoom pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang mulia ini Allah memudahkan kita semuanya untuk bisa tetap sehat secara lahiriah maupun batiniah, sehingga kita bisa bermajelis ilmu di forum yang kita cintai ini bersama teman-teman dari Pijar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya minta maaf kepada teman-teman Pijar belum bisa hadir secara offline di studionya karena hari ini Masya Allah saya punya banyak agenda. Ini qadarullah pas mendarat di rumah jadi kita langsung bisa online. Dan mohon maaf saya tidak menggunakan masker karena di rumah sendiri insya Allah aman ya. Ya saya berdoa kepada Allah forum ini tetap istiqomah, forum ini tetap diisi oleh anak-anak muda yang solih dan muslih sehingga dengan keberadaannya banyak pihak-pihak yang mendapatkan manfaat. Hari ini dimuliakan Allah. Sebagaimana yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, pemuda yang dirindukan. Ya. Maka tadi qari kita, Mas siapa tadi namanya? Yang dari Farois, telah membacakan ayat di antara ayat-ayat Allah Azza wa Jal di dalam surah Al-Kahfi. Ya. Jadi kalau kita mengetahui Allah itu memposisikan anak-anak muda atau para pemuda itu di posisi atau di tempat yang sangat tinggi, ya, di kedudukan yang sangat agung. Ya, buktinya apa? Buktinya Allah ceritakan ya, para pemuda yang menjaga keimanannya kepada Allah itu Allah ceritakan dalam satu surat dan menjadikan judul surat. Padahal di dalam surah Al-Kahfi itu tidak hanya berisi tentang kisah Ashabul Kahfi, anak-anak muda yang bersembunyi di dalam gua, tapi ada kisah juga dengan antara Musa dan Khidir alaihi wassalatu wassalam. Ada kisah juga tentang dua pemilik kebun, ada kisah juga tentang Zulkarnain, ada kisah juga tentang iblis dan Adam, ya kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala meletakkan kisah Ashabul Kahfi ini di awal ayat
sebagai pembelajaran untuk kita. Dan Allah memposisikan anak muda itu menjadi sesuatu yang penting dalam agama ini. Ya, buktinya adalah ketika Rasulullah SAW menjadikan surat ini surah yang disunnahkan untuk dibaca setiap pekan. Ya, bukan setiap setahun sekali, tapi setiap pekan. Ya, di setiap hari Jumat. Ya, jadi hadirin dimuliakan Allah, menarik sekali ketika kita membahas tentang anak muda. Ini saya izin menampilkan slide ya, semoga bisa kelihatan enggak, Mas Rega? Kelihatan ya? Menarik sekali di dalam surah Al-Kahfi itu ada satu potongan ayat yang tadi mungkin dibacakan oleh Qari ya, pada kalimat innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Ya. Innahum fityatun, mereka adalah para pemuda, amanu bi rabbihim, mengimani Rabbnya, wazidnahum huda, maka kami tambahkan petunjuk untuk jalan mereka. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ashabul Kahfi itu sebagai pemuda. Jadi memang anak-anak muda, ya. Anak-anak muda yang Allah Subhanahu wa taala teguhkan keimanannya sehingga Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada mereka huda, tambahkan mereka petunjuk. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, yang menarik adalah bahwa agar kita mendapatkan tambahan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, ya, agar jalan kita ini dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memiliki syarat pertama, yaitu innahum fityatun, anak muda. Ya, artinya berarti kalau orang tua tidak dapat tambahan petunjuk, orang tua dapat petunjuk, tapi untuk ditambahkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak hanya petunjuk saja, ada tambahannya, ya kan? Dikuatkan di dalam memegang hidayah ini oleh Allah Azza wa Jalla. Ada syarat keduanya. Syarat keduanya apa? Amanu bi rabbihim. Ya, harus beriman kepada Allah. Ya, makanya pada kesempatan kali ini saya ingin kembali menceritakan tentang kisah seorang sahabat yang bisa disebut sebagai follower sejatinya Rasulullah SAW. Karena dalam pencarian hakikat kehidupan yang dia lakukan itu panjang sekali kisahnya. Ya, saya akan coba mengambilkan salah satu riwayat hadis yang diceritakan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, seorang sahabat juga, yang menceritakan bagaimana cerita awal mula Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ini masuk Islam. Ya, jadi Salman Al-Farisi ini Masya Allah anak muda. Tapi lihatlah nanti ketika dia berusaha untuk memegang teguh keimanan kepada Allah, Allah tambahkan kekuatan, Allah tambahkan petunjuk sehingga ya, Salman Al-Farisi ini menjadi orang yang betul-betul bermanfaat untuk agama Allah, ya, untuk orang banyak. Nah, saya akan coba tampilkan langsung di teks hadisnya, ya, langsung teks hadisnya, sehingga teman-teman nanti bisa paham bahwa ini hadis nanti ada keutamaan hadis ini. Makanya saya perlu bacakan karena hadis ini ada keutamaannya. Saya terlihat di layar ya, Mas Rika. Terlihat enggak? Lihat Lihat ya. Hadisnya dari Abdullah ibnu Abbas. Dan fadilah hadis ini adalah ketika hadis ini kita bacakan dan kita simak, maka ketika kita membaca dan menyimak hadis ini, kita sama saja dengan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita dapat pahala sunnah. Karena Rasulullah sering sekali menceritakan kisahnya Salman Al-Farisi ini untuk menginspirasi para sahabat. Ya, jadi Masya Allah. Mungkin kita langsung ke artinya saja. Jadi Abdullah bin Abbas pernah diceritain sama Salman Al-Farisi sepulang dari perang di Madain.
di daerah Persia di zamannya Umar bin Khattab. Ya, Abdullah bin Abbas ini pernah Salman ikut perang di Madain, terus ternyata Salman ini mengunjungi kampung halamannya dulu tempat dia besar ya bersama ayahnya, terus dia duduk di satu tempat terus bercerita kepada Abdullah bin Abbas tentang kisahnya, kisah hidupnya. Ini kisahnya, saya coba bacakan, bukan berarti saya ini hanya ingin membaca saja, tidak, tapi coba mari kita simak bareng-bareng bahwa membaca kisah ini merupakan bagian dari sunnah, ya. Karena Rasulullah SAW juga membaca kisah ini, ya, kepada para sahabat. Saya bacakan, aku seorang lelaki Persia. Salman ini menceritakan kepada Abdullah bin Abbas dari sebuah desa namanya Asfahan. Ya. Satu daerah namanya Asfahan, desanya namanya Jayun. Jay. Ya. Ayahku adalah seorang tokoh masyarakat yang mengerti pertanian. Aku sendiri yang paling disayangi ayahku dari semua makhluk Allah. Jadi ini anak kesayangan memang. Siapa? Salman ini. Karena sangat sayangnya aku tidak diperbolehkan keluar rumah. Aku diminta senantiasa berada di samping perapian, aku layaknya tawanan budak saja. Jadi ini anak kesayangan, tidak boleh gaul sembarangan. Dia anak yang harus berada di dalam rumah. Dan menariknya adalah aku dilahirkan dan membaktikan diri di lingkungan Majusi. Majusi ini agama yang masyhur di daerah Persia. Mereka menyembah Tuhannya itu api. Ya. Sehingga aku sebagai penjaga api yang bertanggung jawab atas nyalanya api dan tidak membiarkan padam. Jadi dia ditugasi ayahnya dalam rumah, membiarkan api ini tetap hidup. Nah, begitulah ajarannya orang-orang Majusi. Jadi api yang ada di musolanya lah kalau kita, itu tidak boleh mati. Ya. Jadi dididik oleh ayahnya ini menjadi seorang agamis, ya. Seorang agamis tapi agamanya Majusi. Lalu suatu hari ayahku memiliki tanah yang sangat luas. Pada suatu hari beliau sibuk sekali mengurus bangunannya. Terus beliau berkata kepadaku, wahai anakku, hari ini aku sibuk membangun bangunan. Aku tidak sempat mengurus tanah. Cobalah engkau tengok ke sana. Beliau menyuruhku melakukan beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Aku keluar menuju tanah ayahku. Ini keluarnya Salman pertama kalinya dari rumahnya sejak kecil. Ya. Karena dia jarang keluar rumah, tidak boleh keluar rumah. Kasih kesempatan ayahnya karena ayah sibuk. Dalam perjalanan, aku melewati salah satu gereja. Aku mendengar suara mereka yang sedang sembahyang. Aku penasaran, lalu aku pun masuk ke dalam gereja itu. Ya. Nah, dia tidak tahu, Salman ini tidak tahu apakah selama ini ayahnya melarang dia untuk tetap di rumah itu karena khawatir ada gereja atau tidak tahu. Dia tidak tahu. Ya, tatkala aku melewati gereja mereka, aku mendengar suara mereka sedang sholat, sedang ibadah. Maka aku masuk ke dalam gereja untuk mengetahui apa yang sedang mereka lakukan. Terus akhirnya aku melihat mereka, aku kagum dengan sembahyang mereka, dan aku ingin mengetahui peribadatan mereka. Aku berkata dalam hati, demi Allah, di sini maksudnya demi Tuhan, ya, ini lebih baik daripada agama yang kita anut selama ini. Jadi Salman ini melihat ibadahnya orang Kristen ketika itu orang Nasrani, tapi dalam hal ini Nasrani yang masih baik ya, yang masih murni. Ya, itu jauh lebih baik daripada Tuhannya yang api. Ya, jadi sehingga dia kagum dengan ajaran ini. Ya. Sehingga akhirnya Salman, singkat ceritanya Salman tidak jadi pergi ke tanah milik ayahnya. Terus Salman tanya-tanya, dari mana asal-usul agama ini? Mereka jawab dari Syam. Syam itu hari ini ada 4 negara ya, Lebanon, Syria, Palestina, Yordania. 4 negara itu dulu satu wilayah namanya Syam. Kemudian aku pulang ke rumah ayahku, padahal ayahku telah mengutus seorang untuk mencariku. Jadi dari pagi sampai sore itu hilang Salman ini. Ya. Sementara aku tidak mengerjakan tugas dari ayahku sama sekali, maka ketika aku telah bertemu ayahku, beliau bertanya, anakku, kemana saja kamu pergi? Bukankah aku telah berpesan kepadamu untuk mengerjakan apa yang aku perintahkan? Lalu Salman pun menjawab, ayah, aku lewat pada satu kaum yang sedang sembahyang dalam gereja. Ketika itu aku melihat ajaran agama mereka dan aku kagum.
demi Allah aku tidak beranjak dari tempat itu sampai matahari terbenam. Maka ayahnya berkata, ya anakku, tidak ada kebaikan sedikit pun dalam agama mereka. Kata ayahnya, agamamu dan agama ayahmu lebih bagus. Ayahmu lebih bagus daripada gereja itu. Ya, lebih bagus daripada gereja itu. Daripada agama di gereja itu. Lalu Salman ini membantah, demi Allah sekali-kali tidak. Agama itu lebih bagus daripada agama kita, wahai ayahku. Ya, sampai akhirnya ayahnya khawatir, akhirnya merantai kakinya Salman, sampai akhirnya Salman ini dipenjara di dalam rumahnya. Sampai akhirnya Salman ini berkirim pesan, singkat cerita, kepada orang-orang Nasrani yang ada di gereja itu, ya, dia menyampaikan kalau ada rombongan dari Syam, terdiri dari pedagang Nasrani, maka tolong aku diberitahu, ya, aku mau ikut ke Syam, ya, mau melarikan diri. Sampai akhirnya singkat ceritanya, ya, dikirim pesan kepada Salman, Salman membuka rantai kakinya, berusaha sampai akhirnya dia bisa ikut pedagang itu. Sampai di Syam. Ya. Jadi ceritanya dia sudah kabur dari rumah ayahnya. Sampai di Syam, ya. Sesampai di Syam, aku bertanya, siapakah orang yang ahli agama di sini? Maka orang-orang mengatakan pendeta yang tinggal di gereja itu. Kemudian Salman pun menemui pendeta tersebut, menemui uskup tersebut. Kemudian berkata kepada pendeta itu, aku sangat mencintai agama ini dan aku ingin tinggal bersamamu. Aku ingin bantu-bantu di gerejamu, aku ingin belajar darimu. Ya, maka pendeta itu mengatakan silahkan. Maka aku pun tinggal bersamanya, kata Salman. Ternyata setelah berhari-hari bersama pendeta itu, Salman mengetahui bahwa pendeta itu ternyata seorang yang jahat. Kenapa jahat? Karena dia menganjurkan orang-orang untuk bersedekah kepadanya, terus sedekahnya terkumpul, diserahkan kepadanya, lalu apa? Ia menyimpan sedekah itu untuk dirinya sendiri dan tidak memberikan kepada orang-orang yang miskin. Sehingga terkumpullah 7 peti emas dan perak. Ya. Jadi Salman ini Masya Allah, ini loh yang saya maksudkan. Anak muda itu kalau berusaha kuat untuk mencari kebenaran, ya, berusaha kuat untuk mencari dan berusaha kuat untuk mempertahankan keimanan, ya, itu Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjuki jalan buat dia. Ya. Dan Salman ini salah satu contohnya. Ya. Jadi dia melihat kezaliman, melihat kemungkaran itu hatinya bergemuruh. Ya, sehingga apa? Dia benci sekali sama perbuatan pendeta itu. Kemudian dia meninggal, orang-orang Nasrani pun berkumpul untuk mengebumikannya. Ketika itu aku sampaikan kepada orang-orang, sebenarnya pendeta ini adalah orang yang buruk. Ya. Menganjurkan kalian untuk sedekah, tapi dia makan sendiri. Ya. Tidak memberikan kepada orang-orang miskin barang sedikit pun. Akhirnya orang-orang tidak percaya sama Salman. Mereka mempertanyakan apa yang aku sampaikan. Apa buktinya kamu bilang seperti itu? Kan pendeta baik, ya kan? Dia ini uskup yang baik. Maka Salman mengatakan, mari aku tunjukkan tempat di mana dia menyimpan harta itu. Setelah ditunjukkan sampai akhirnya ketahuan ternyata hartanya memang dikumpulkan di situ. Ya, setelah mereka menyaksikan betapa banyak simpanan pendeta itu, mereka berkata, demi Allah selamanya kami tidak akan menguburnya. Kemudian mereka menyalip pendeta itu pada tiang dan melempari jasadnya dengan batu. Nah, singkat ceritanya, ya, akhirnya Salman ini mencari pendeta yang lain, ya kan? Mencari pendeta yang lain. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang yang ini. Aku tidak pernah melihat seorang yang tidak mengerjakan sembahyang 5 waktu, bukan seorang muslim, yang lebih bagus dari dia. Dia sangat zuhud, sangat mencintai akhirat dan selalu beribadah siang dan malam. Maksudnya ini sholatnya orang-orang Nasrani ketika itu. Maka aku pun sangat mencintainya dengan cinta yang tidak pernah aku berikan kepada selainnya. Aku tinggal beberapa waktu sama dia sampai sebelum dia meninggal. Ya, aku bertanya kepada dia, selama ini aku hidup bersamamu, aku mencintaimu. Ini pendeta yang kedua. Jadi pencariannya Salman itu lama nanti. Sampai dalam riwayat ini sampai 5 pendeta, ya kan? Jadi setelah ini mau wafat ditanya, telah menghampiri saat berlakunya takdir Allah, kepada siapa aku harus belajar, gitu ya. Kepada siapakah aku ini engkau wasiatkan? Apa yang engkau perintahkan kepadaku? Maka pendeta yang kedua ini bilang, anakku demi Allah,
sekarang ini aku sudah tidak tahu lagi siapa yang mempunyai keyakinan seperti aku. Tapi carilah seseorang yang tinggal di Mosul. Mosul itu sekarang di daerah Irak bagian timur. Ya, jadi cukup jauh itu dari Syam yang ada di bagian barat. Mosul itu ada di bagian timur di Irak. Ya. Temuilah fulan, maka bersamailah dia, gitu ya. Sampai akhirnya wafat, temui. Akhirnya dia datang ke Mosul. Ya, sampai di Mosul ternyata ketemu sama orang ini, dan ternyata keyakinannya sama dengan pendeta yang kedua. Ya, sama ketika sudah di sana, terus akhirnya dia juga sudah tua renta karena memang agama Nasrani yang masih murni ini, ya, agama millah Ibrahim namanya ya. Kalau di Mekah nanti ada yang namanya agama Hanifiyah, ya kan? Millata Ibrahim Hanifah Muslimah itu ya, Hanifiyah, orang-orang yang belum tercampur dengan kesyirikan. Ya, ini akhirnya juga sudah mau wafat. Ya, sama pertanyaannya Salman, sesungguhnya si fulan telah mewasiatkan kepadaku menjelang kematiannya agar aku menemuimu. Dia memberitahuku bahwa engkau memiliki keyakinan sebagaimana dia. Kemudian orang yang ketemu itu berkata, silahkan tinggal bersamaku, aku pun hidup bersamanya. Aku dapati ia sangat baik sekali, namun ia pun dihampiri kematian. Ya. Lalu Salman bertanya yang sama, ya, kepada siapa aku ini hendak engkau wasiatkan? Terus pendeta yang ketiga ini bilang kepada seseorang yang ada di Nasibain. Nasibain ini naik, ya, Nasibain ini daerah-daerah Turki. Ya, jadi naik lagi. Ya, temui dia. Maka setelah dia wafat, ya, maka setelah beliau wafat, yang pendeta ketiga, aku menemui seorang yang ada di Nasibain. Setelah aku bertemu dengannya, aku ceritakan keadaanku, orang itu berkata, silahkan tinggal bersamaku. Ya, sekarang aku mulai hidup bersamanya. Ternyata yang keempat ini juga pendeta yang baik, ya, uskup yang baik. Tinggal sampai akhirnya dia hampir menjumpai kematian, ya. Dia tanya lagi, setelah ini saya harus kemana? Gitu ya. Terus orang yang keempat ini, uskup yang keempat ini bilang, wahai anakku, demi Allah tidak ada seorang pun yang aku kenal sehingga aku perintahkan kamu untuk mendatanginya kecuali seorang yang tinggal di Amuria. Nah, Amuria ini daerah Romawi, daerah Syam lagi, balik lagi ke Syam. Ya kan? Balik lagi ke Syam. Orang itu menganut keyakinan sebagaimana yang kita anut, jika kamu berkenan silahkan mendatanginya. Ya, jadi ini pendeta atau uskup yang kelima. Datang sampai akhirnya dia ke Amuria. Ya. Sampai di Amuria, ya, dia hidup, ya, bersama orang ini di tempat, terus dia kerja, Salman ini beliau kerja sehingga memiliki beberapa ekor sapi dan kambing. Kemudian takdir Allah pun berlaku untuknya. Nah, ini kalau dalam cerita, ini serial pertama hidup sama ayahnya, serial kedua mencari satu kebenaran, ketipu sama pendeta yang tadi jahat tadi, terus dia mencari kebenaran sampai datang ke pendeta yang kelima, sampai di pendeta yang kelima di Amuria tadi, ya kan? Ya. Beliau ini berkata, kemudian takdir Allah pun berlaku untuknya. Ketika itu aku berkata, wahai fulan, selama ini aku hidup bersama si fulan, kemudian dia mewasiatkan aku, kemudian mewasiatkan aku kepada yang kedua, kemudian yang ketiga, sekarang kepada siapakah aku ini hendak engkau wasiatkan? Jadi yang kelima yang di Amuria sudah mau wafat juga. Ya. Jadi panjang ya, pencariannya Salman itu panjang. Orang itu berkata, wahai anakku, demi Allah aku tidak mengetahui seorang pun yang akan aku perintahkan kamu untuk mendatanginya, akan tetapi telah hampir tiba waktu munculnya seorang nabi. Ya, uskup yang kelima ini ngasih tahu informasi tentang nabi terakhir. Dia diutus dengan membawa ajaran Ibrahim. Nabi itu akan keluar, diusir dari suatu tempat di Arab, kemudian berhijrah menuju daerah antara dua perbukitan. Di antara dua bukit itu tumbuh pohon-pohon kurma. Pada diri Nabi itu terdapat tanda-tanda yang tidak dapat disembunyikan. Dia mau makan hadiah, tapi dia tidak mau makan sedekah. Di antara kedua bahunya terdapat khotam atau stempel nubuah, cap kenabian. Jika engkau bisa menuju daerah itu, berangkatlah. Ya, kemudian akhirnya orang ini meninggal. Jadi 5 uskup telah dia datangi, 1 ketipu, 4 orang benar,
Ya, sampai yang keempat ini akhirnya meninggal juga, tapi telah mengabarkan tentang kedatangan Nabi ini. Dan ini tidak ayal ya, karena apa? Karena memang dalam kitab-kitab terdahulu ya itu tertulis bahwa nanti di akhir zaman akan datang juru selamat. Bahkan di Taurat itu jelas tertulis nanti akan datang sang Mesias yang ada di selatan jazirah. Ya. Jadi ciri-ciri yang ada disebutkan oleh uskup kelima ini semuanya memang ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Ya. Sampai akhirnya pada suatu hari lewat di hadapanku serombongan orang dari Kalab. Kalab ini orang-orang Mekah. Ya. Para pedagang, aku berkata kepada para pedagang itu, bisakah kalian membawaku menuju tanah Arab dengan imbalan sapi dan kambing-kambingku? Lalu mereka berkata, ya. Lalu aku memberikan ternakku kepada mereka. Mereka membawaku, namun ketika sampai di Wadil Qura, mereka menzalimiku dengan menjualku sebagai budak. Jadi dia dibohongin sama orang-orang pedagang ini, dijual jadi budak akhirnya. Sampai akhirnya dibeli oleh seorang Yahudi. Ini aku tinggal di tempat orang Yahudi. Nah, ini serial ketiganya. Jadi serial pertamanya hidup besar sama ayahnya Majusi, yang keduanya sama orang-orang Nasrani, ya. Yang ketiganya dia jadi budak, ya, budaknya orang Yahudi, masya Allah. Ya. Di tempatnya Yahudi ini, ya inilah cara Allah Subhanahu Wa Taala menunjuki jalan. Makanya tadi dari awal saya sebutkan satu ayat dalam surah Al-Kahfi itu, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ya. Anak muda itu kalau beriman kepada Allah, teguh memegang keimanannya, memegang satu kebenaran, maka Allah akan tambahkan tambahan petunjuk buat dia. Ini akhirnya cara Allah untuk menghantarkan Salman ini kepada kebaikan itu dibeli sama si Yahudi ini, walaupun nggak enak memang jadi budak. Ya kan? Ini aku tinggal di tempat seorang Yahudi, aku melihat pohon-pohon kurma. Aku berharap mudah-mudahan ini daerah yang disebutkan uskup kelima tadi. Aku memang tidak bisa hidup bebas, ya, karena dia budak. Ya. Ketika aku berada di samping orang Yahudi, keponakannya datang dari Madinah, dari Bani Quraidah. Ia membeliku dari Bani Quraidah ini orang apa? Dia suku Yahudi yang nanti berkhianat di perang Khandaq ya, mengkhianati Rasulullah SAW. Kemudian membawaku ke Madinah. Jadi ponakannya membawa ke Madinah. Begitu sampai aku di Madinah. Ya, aku segera tahu apa yang disebutkan si fulan kepadaku. Sekarang aku tinggal di Madinah. Ya. Terus apa? Allah mengutus seorang rasulnya, dia tinggal di Mekah beberapa lama dan aku sendiri tidak pernah mendengar ceritanya. Ya. Jadi tidak tahu kalau Rasulullah itu sudah diutus ketika Salman sudah di Madinah. Kemudian Rasul itu berhijrah ke Madinah. Demi Allah, ketika aku berada di puncak pohon kurma majikanku, karena aku bekerja di perkebunan, majikanku duduk-duduk, tiba-tiba salah seorang keponakannya datang, menghampiri majikanku, kemudian berkata, "Wahai fulan, celakalah Bani Kailah, Aus dan Khazraj. Mereka kini sedang berkumpul di Kuba, menyambut seorang yang datang dari Mekah pada hari ini. Mereka percaya bahwa orang itu adalah Nabi." Nah, Salman yang ada di atas pohon kurma itu gemetar langsung badannya. Ya. Kenapa? Karena dia nggak yakin, nggak percaya bahwa ternyata Nabi ini betul ini Madinah dan akan datang seorang Nabi, sebagaimana yang dikatakan uskup kelima tadi. Ya. Tatkala aku mendengar pembicaraannya, aku gemetar sehingga aku khawatir jatuh menimpa majikanku. Kemudian aku turun dari pohon dan aku bertanya kepada keponakan majikanku, apa yang tadi engkau katakan? Jadi ini budak tapi nggak sopan sama majikannya. Apa yang tadi engkau katakan? Apa yang tadi engkau katakan? Ulangi gitu ya. Majikanku marah, dia memukulku dengan pukulan keras. Kemudian berkata, apa urusanmu tanya-tanya? Gitu ya. Lanjutkan pekerjaanmu. Lalu Salman berkata, tidak ada maksud apa-apa. Aku hanya ingin mencari kejelasan saja. Ya. Padahal sebenarnya aku telah memiliki beberapa informasi mengenai akan diutusnya seorang nabi. Sampai akhirnya hari dimuliakan Allah, Salman penasaran, datang ke Kuba menemui beliau. Ya, jadi tanda pertama itu Salman sudah tahu bahwa ada seorang nabi diusir dari Mekah. Ya, tanda kenabian yang pertama kan memang nabi ini akan diusir dari kampung halamannya. Tanda kedua, sampai di sini ya Salman ini karena senengnya terus akhirnya Salman memberikan sedekah kepada
Nabi ini, ya kan, dengan harta yang dimilikinya, ya, Salman memberikannya kepada sedekah. Ya, sebenarnya yang diinginkan Salman adalah apa? Membuktikan apakah Nabi ini dia menerima sedekah atau tidak. Ya. Sampai akhirnya pas dikasih ternyata diterima sama Nabi tapi diberikan kepada para sahabatnya. Ayo silahkan dimakan. Tapi Nabi tidak makan. Terus Salman ngecek lagi, coba aku ambilkan harta yang aku punya, terus diberikan lagi kepada Nabi. Ya. Terus bilang kepada Nabi, ini aku beri hadiah kepadamu wahai Muhammad. Sampai akhirnya apa? Nabi SAW memakan hadiah tersebut. Jadi Nabi SAW itu seorang yang memakan sedekah tapi tidak mau memakan hadiah tapi tidak mau memakan sedekah. Ya, tanda kedua sudah dimiliki. Tanda ketiga ketika kondisi Nabi SAW sudah di Madinah, ya, dikuntit sama Salman di Baqi Al-Gharqad. Baqi Al-Gharqad itu ada di timurnya apa? Di timurnya Masjid Nabawi, ya, itu tempat pemakaman. Ketika beliau sedang mengantarkan jenazah salah seorang sahabat, beliau mengenakan 2 lembar kain. Ketika itu beliau sedang duduk di antara para sahabat, aku mengucap salam kepada beliau, kemudian aku berputar memperhatikan punggung beliau. Adakah stempel kenabian yang disebutkan si fulan di sini maksudnya uskup kelima itu kepadaku. Pada saat Nabi SAW melihatku sedang mencari stempel, Nabi sudah kerasa ini orang ini kayaknya nyari sesuatu. Maka justru Nabi SAW menyingkap selendang tersebut. Lalu aku berhasil melihat tanda khotam nubuwah dan aku yakin bahwa beliau adalah seorang Nabi. Maka aku tertelungkup di hadapan beliau dan memeluknya seraya menangis. Nabi SAW berkata kepadaku, pindahlah kemari. Maka aku pindah dan menceritakan perihal keadaanku sebagaimana yang aku ceritakan kepadamu ini, wahai Ibnu Abbas. Kemudian para sahabat takjub kepada Rasulullah ketika mendengar cerita perjalanan hidupku itu. Ya, sampai sini. Jadi Rasulullah SAW ketika mendengar ceritanya Salman itu senang mendengar ceritanya Salman. Ya, senang mendengar ceritanya Salman. Yang kedua, Rasulullah menceritakan ceritanya Salman ini terus-menerus kepada siapa? Kepada para sahabat yang lain dan para sahabat takjub. Jadi menceritakan ceritanya Salman tadi itu bagian dari sunnah. Ya. Untuk apa? Untuk memotivasi diri kita bahwa ternyata jika Allah menghendaki seseorang itu mendapatkan hidayah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghendaki dia mendapatkan hidayah dengan caranya. Makanya ketika posisi kita hari ini, ya, anak muda, ya, dikaruniai Allah Subhanahu wa taala anugerah terindah dalam hidup kita yaitu hidayah, petunjuk Islam, ya. Banyak di antara teman-teman ini saya yakin sejak kecilnya sudah memeluk Islam, ya. Walaupun ada sebagian dari teman-teman kita yang baru saja mengenal Islam, ya. Maka bersyukurlah kita yang sejak kecilnya sudah diajari, ya, muatan-muatan Islam, ya, pendidikan Islam oleh orang tua kita. Ya, hanya saja apakah ketika kita berislam terus cukup? Ya, bukan itu. Justru cerita Salman itu menjelaskan kepada kita bahwa ketika seseorang itu masih muda, terus benar-benar punya satu effort, usaha yang besar untuk menjaga keimanannya. Salman itu kan usahanya luar biasa. Satu uskup meninggal, ya, dia yakini kebenaran ajaran uskup ini, dia berusaha mencari uskup yang lain untuk menjaga keimanannya. Maka janji Allah kepada anak-anak muda ini sebagaimana yang tertuang di dalam ayat tadi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, ini menarik, ya, karena ketika kita membicarakan ayat ini, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda, Al-Qur'an itu menjelaskan kepada kita beberapa sifat yang dimiliki anak muda. Ya. Di antara sifatnya anak muda itu apa? Yang pertama, anak muda itu suka menikmati proses. Bagaimana Salman tadi? Salman tadi itu kan seorang yang suka menikmati proses kan. Ya. Itu dijelaskan juga dalam kisah yang lain dalam Al-Qur'an. Ya. Misalnya ketika seorang anak muda bernama Ibrahim. Ya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu diceritakan satu profil anak muda
Yang memang Allah ingin menceritakan ini semata-mata apa? Semata-mata ingin menjelaskan kepada kita bahwa ada salah satu sifat anak muda itu suka menikmati proses. Ya. Jadi tidak mau yang sifatnya instan-instan itu tidak mau. Makanya kalau anak muda itu lebih seneng nongkrong daripada orang tua. Ya, lebih seneng di kafe, ngopi, berlama-lama daripada orang tua. Kenapa? Ya, karena memang suka menikmati proses. Ya, tidak pingin yang instan-instan. Tapi kalau nanti antum sudah berkeluarga, itu sudah tidak seperti anak muda lagi. Ya, karena antum nongkrong sebentar sudah ditelepon istri. Antum nongkrong sebentar, anak kita sudah rewel. Akhirnya apa? Tidak sempat menikmati proses, tidak sempat. Tapi kalau anak muda menikmati proses. Contohnya Allah profilkan dalam Al-Quran itu seorang anak muda bernama Ibrahim. Ya. Dalam surah Al-Baqarah 260 itu Allah berfirman, wa il qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Jadi Nabi Ibrahim itu pernah tanya kepada Allah, ya Allah tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Terus Allah berkata kepada Ibrahim, qala awalam tu'min. Apa kamu tidak percaya bahwa aku bisa menghidupkan yang mati? Kata Ibrahim apa? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Aku percaya ya Allah, tapi aku ingin menjadikan hatiku mantap saja ya Allah. Ya, ini anak muda ini. Jadi pingin yang step by step, ya, pelan-pelan menikmati proses itu anak muda. Ya. Jadi nggak kemerungsung. Ya. Harusnya anak muda itu seperti itu. Maka kata Allah, Pak, fakhud arba'atan minat thair, ambil 4 burung, fasurhunna ilaika tsumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Lalu potong burung-burung ini, lalu letakkan di setiap gunung, ya, summa du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Lalu setelah kamu potong-potong taruh burung, terus panggil 4 burung ini, maka mereka akan mendatangi. Terus dicoba sama Nabi Ibrahim, ternyata betul burung ini hidup lagi. Wa'lam annallaha azizun hakim, dan ketahuilah bahwa Allah Maha perkasa dan Maha bijak. Ya, artinya Nabi Ibrahim bukan berarti tidak percaya sama Allah, tapi ingin menikmati proses. Sama dengan Salman tadi. Ya, Salman itu tidak mau, dipaksa ayahnya di dalam rumah, disuruh apa? Disuruh ngerumati api tok, jangan sampai mati. Tidak mau dia. Dia tidak mau yang instan-instan seperti itu. Dia ingin sesuatu yang baru. Ya, anak muda itu kan seperti itu. Selain menikmati proses, anak muda itu juga apa? Inovatif. Ya, suka mendobrak tradisi. Suka mendobrak tradisi. Itu anak muda. Ya. Makanya Ibrahim itu ya termasuk seorang yang sangat dikenal sebagai anak muda yang inovatif dalam Al-Qur'an itu. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Allah menceritakan kisahnya Ibrahim ketika disuruh menyembah siapa? Menyembah Raja Namrud. Nabi Ibrahim mengatakan, qala inni sakim. Ya, sesungguhnya aku sedang sakit. Ya, sakim di dalam bahasa Arab itu bisa artinya aku sedang sakit atau aku pernah sakit. Yang dimaksud Nabi Ibrahim di sini aku pernah sakit. Jadi Nabi Ibrahim tidak bohong. Ya, tapi apa? Ya memang mengatakan kalau dalam bahasa Arab ini namanya tauriyah. Ya, jadi mengatakan sesuatu orang mengira maksudnya ini padahal maksudnya yang lain. Itu tauriyah. Ya, jadi inovatif. Jadi beliau tidak bohong. Ya, karena memang hatinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan ini orang-orang percaya. Sampai akhirnya orang-orang kumpul ya di altarnya Raja Namrud mengadakan pesta di situ. Nah, Nabi Ibrahim tidak ikut. Terus Nabi Ibrahim ketika orang-orang sudah pada kumpul, Nabi Ibrahim masuk ke ma'badnya, ke tempat peribadatan mereka, ya, faja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yurja'un. Maka Nabi Ibrahim menjadikan patung-patung itu semuanya menebangi atau memecah patung-patung ini kecuali yang paling besar. Ya, disisakan yang paling besar oleh Nabi Ibrahim. Nah, ini anak muda inovatif seperti ini. Ya. Terus setelah itu Nabi Ibrahim pergi. Setelah pergi apa? Qalu man fa'ala hadza. Ya. Lalu orang-orang datang ke tempat ibadahnya marah. Man fa'ala hadza bi alihatina. Siapa yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kita? Innahu laminadz dzalimin. Ya, dalam ayat 59 ini ya. Sesungguhnya dia termasuk orang zalim. Lalu ada seseorang berkata, sami'na fata yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim.
kami mendengar ada seorang pemuda. Lihat, Allah menekankan di sini bahwa pemuda ini Nabi Ibrahim ketika usianya masih muda, yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ada anak muda yang memang sudah nggak suka sama berhala-berhala ini. Mereka biasa memanggilnya Ibrahim. Terus apa? Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas. Maka Namrud dan orang-orang kerajaan berkata, datangkan dia dan kumpulkan semua manusia, la'allahum yashhadun, agar orang-orang lihat. Ya. Terus akhirnya Ibrahim didatangkan di depan orang-orang kerajaan, terus ditanya, "A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah kamu melakukan ini semua wahai Ibrahim? Ya. Apakah kamu melakukan ini semua wahai Ibrahim? Maka kata Ibrahim apa? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ya. Kata Ibrahim, ya, bukankah yang melakukan yang paling besar ini? Karena Nabi Ibrahim ketika menyisakan yang paling besar, Nabi Ibrahim mengalungkan kampaknya itu di lehernya yang paling besar. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Terus Nabi Ibrahim berkata, loh, bukannya yang melakukan itu yang paling besar ini. Fas'aluhum in kanu yantikun. Maka tanyakan saja kepada yang paling besar. Ya, kalau memang para berhala ini bisa berkata-kata atau bisa berbicara gitu ya. Jadi Nabi Ibrahim ini menghentak, mendobrak tradisi yang tidak benar dengan inovasinya. Ya. Jadi kalau kamu tidak percaya, tanya aja sama berhala yang lain, kata Ibrahim. Ya kan? Lah gimana? Berhala aja nggak bisa ngomong, ya masa disuruh tanya. Nah dari inilah nanti akhirnya Nabi Ibrahim itu dihukum dengan hukuman dibakar itu di depan umum itu ya. Nah ini kan sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Selainnya Nabi Ibrahim juga ya memiliki sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran itu. Ya, bahwa pemuda itu Allah ingin sebutkan kepada kita bahwa pemuda itu memiliki sifat pantang menyerah. Ya, untuk mempertahankan satu kebenaran itu mereka pantang menyerah. Ya. Makanya di dalam episode yang lain Nabi Ibrahim ini kan berdebat dengan Raja Namrud itu ya. Ya, Raja Namrud berhujah ya ketika dikumpulkan setelah penghancuran berhala itu, terus diceritakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka idz qala Ibrahim. Ya, jadi rajanya itu berkata kepada Ibrahim, siapa sebenarnya Tuhanmu itu? Kalau bukan aku ini siapa Tuhanmu? Maka Ibrahim menjawab, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Ya, Rabbku adalah yang menghidupkan dan mematikan, kata Ibrahim. Lalu si raja ini berkata, ana uhyi wa umit. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Akhirnya dia panggil dua pengawalnya, yang satu dia bunuh, yang satu dia sisakan. Loh, ini kan mati, ini hidup, kata si raja ini. Ya. Berarti aku Tuhan, kata si raja ini kepada Ibrahim. Apakah Ibrahim menyerah? Tidak menyerah. Ibrahim mengatakan lagi, qala Ibrahim fa innallaha, sesungguhnya Allah Tuhanku, ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Ya. Sesungguhnya Tuhanku itu bisa mendatangkan matahari dari arah timur ketika terbit kan. Tapi apa kata Ibrahim? Ibrahim sudah pikir ini mesti nanti tiru-tiru, besok membuktikan dari timur. Maka Ibrahim menantang raja ini, ya dia pantang menyerah. Ya, anak muda itu memang begitu, dia punya 1000 cara untuk mendapatkan satu tujuan. Maka apa? Kata Ibrahim, fa'ti biha minal maghrib. Maka kalau kamu benar adalah Tuhan, maka datangkan matahari dari arah barat. Ayo, bisa enggak? Fabuhital ladzi kafar. Kata Allah, ya, maka bungkamlah mulutnya si kafir ini, si raja ini. Wallahu la yahdi al-qaumadz dzalimin. Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Hari ini muliakan Allah. Ini loh, anak muda itu seperti itu. Jadi selain dia ini inovatif, selain dia ini menikmati proses, dia ini juga pantang menyerah dalam mencapai satu tujuan. Nah ini semua memang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada anak muda. Tapi apakah cukup? Tidak cukup kalau tanpa keimanan. Ya. Karena kalau sudah anak muda punya segudang cara, punya banyak sifat yang Allah berikan kepada anak-anak muda ini, perlu dibungkus dengan yang namanya keimanan. Amanu bi rabbihim. Ya, harus beriman kepada Allah,
Baru setelah itu wazidnahum huda. Ya, baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala tambahkan petunjuk dan hidayah. Nah, ketika seorang anak muda sudah beriman terus ditambahkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, disinilah nanti anak-anak muda ini, para pemuda ini menjadi pemuda-pemuda yang dirindukan. Ya, menjadi pemuda-pemuda yang dirindukan. Nah, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Ini ayat yang kita sebutkan. Ayat lain yang semisal dengan surah Al-Kahfi tadi ada di dalam surah Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku. Artinya tadi, anak muda ini kan anak-anak yang semangat, ya kan? Orang-orang yang semangat dalam agama ini, ya kan? Terus dia bersungguh-sungguh untuk menjaga keimanannya. Allah katakan apa? Lanahdiyannahum subulana. Sungguh kami akan menunjuki dia jalan-jalan kami. Jadi nggak hanya satu jalan, tapi jalan-jalan kami. Subul itu kan jamak dari sabil. Ya, jadi Allah tunjuki banyak cara agar dia meraih kebaikan. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah 282, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kita bertakwa kepada Allah, maka Allah sendiri yang akan membimbing kita. Allah sendiri yang akan menjadi mentor, jadi pembimbing kita ya untuk menunjuki jalan yang baik. Jadi memuliakan Allah, bagaimana caranya? Ya, caranya ini. Inti dari apa yang kita sampaikan tadi ada di 4 ini, ya. Bahwa para pemuda yang dirindukan itu memiliki kriteria ini. Dia satu harus dekat dengan Allah, ya. Satu, dia harus dekat dengan Allah. Bentar, kok keluar ya? Ya. Dekat dengan Allah, artinya dia harus senantiasa menjaga kesolihannya, menjaga kesucian jiwanya, tidak dekat dengan maksiat. Makanya untuk dekat dengan Allah ini harus pintar-pintar mencari lingkungan. Ya, antum yang hari ini, masya Allah terkumpul di sebuah forum yang baik, insya Allah, yang saya lihat baik dan luar biasa ini. Ya, antum harus banyak bersyukur kepada Allah dan genggam erat itu tangan teman-teman kita yang mengajak kepada kebaikan, yang menggandeng kita menuju surga ini genggam erat. Makanya satu harus dekat dengan Allah, ya sifatnya. Yang kedua harus sibuk dengan ilmu. Ya, lihatlah Salman tadi, ya betapa Salman tadi kesungguhannya untuk mencari ilmu luar biasa. Satu gurunya sudah mau meninggal ditanya, kepada siapa saya harus berguru lagi? Padahal itu jaraknya jauh-jauh loh itu. Syam ke Mosul itu mungkin 1 bulan perjalanan dulu, ya kan? Mosul balik lagi ke mana tadi? Nasibain itu Turki, dari Irak naik ke Turki, dari Nasibain ke Amuriyah, dari Amuriyah ke Madinah jadi budak seperti itu ya, itu kesungguhannya siapa? Salman Al-Farisi untuk mendapatkan ilmu. Maka setelah kita dekat dengan Allah, solih saja tidak cukup. Setelah solih kita harus berusaha untuk menjadi alim. Makanya ada orang namanya alim soleh kan, karena 2 sifat itu yang paling penting. Soleh tok itu tidak cukup, harus alim. Alim tok itu juga berbahaya. Alim tapi tidak soleh itu juga berbahaya. Punya banyak ilmu tapi ternyata ilmunya disalahgunakan, itu juga tidak benar. Makanya sahabat Ali bin Abi Thalib itu pernah mengatakan fasadun kabir, dua kerusakan yang sangat besar menimpa umat ini. Ya, yang pertama adalah, ya kata Ali bin Abi Thalib, yang pertama adalah alimun mutahattik, seorang yang banyak ilmunya tapi suka menyalahgunakan ilmunya. Dia nggak soleh. Alim tapi nggak soleh ini berbahaya. Ya, kenapa? Karena dia bisa menjual agamanya. Kan kita lihat hari ini fenomena orang pinter-pinter tapi memusuhi Islam. Padahal Islam dia. Tapi ketika dia harus menjual agamanya karena dia tertipu dengan hawa nafsunya, tertipu dengan keduniawiannya, akhirnya dia menjual Islam. Ini merusak agama yang pertama. Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, jahilun mutanasik. Ya, orang soleh tapi bodoh. Soleh, sholatnya sregep, ibadahnya luar biasa, saum sunnahnya luar biasa, jenggoten, jilbabnya jilbab syar'i, kalau yang perempuan pakainya pakaian syar'i tapi tidak pernah ngaji. Ya, ini juga bahaya. Bisa merusak agama. Kenapa bisa merusak agama? Karena
orang-orang nanti mengira dia ini orang pintar. Sehingga orang-orang bertanya kepada dia dan dia menjawab dengan sesuka hatinya. Sehingga orang lain tersesat karena jawabannya yang tanpa ilmu. Makanya setelah dekat dengan Allah, kita menjaga keimanan itu dengan ilmu. Amanu bi rabbihimnya tadi dijaga dengan ilmu. Kenapa orang-orang berilmu itu bisa menjaga keimanannya, kesolihannya? Ya, ilmu itu dapat menjaga kesolihannya karena ketika dia beramal, dia tahu alasan dia melakukan satu amalan. Dia tahu bisa membedakan mana yang benar, mana salah. Dia tahu bisa membedakan antara yang halal dan haram, yang hak dan yang batil. Yang ketiga adalah senantiasa memperbaiki akhlak. Ya. Jadi yang ketiga yang perlu dimiliki oleh seorang pemuda yang dirindu, yang ketiga itu setelah dia sibuk dengan ilmu, dekat dengan Allah, ya kita harus bisa menampilkan akhlak terbaik pada orang. Sehingga orang itu melihat kita itu dari akhlak kita, dari penampilan kita, dari apa yang kita tampilkan untuk mereka. Perkataan yang santun, tindak tanduk perbuatan yang baik, ya kan? Pakaiannya yang benar, terus cara dia berbicara juga baik, cara dia menyapa, cara dia menghormati orang lain yang lebih tua, ya menyapa anak-anak itu ketika kita tampilkan karena ilmu tadi itu luar biasa ini. Sehingga kita menjadi teladan yang baik di tengah masyarakat, ya, di tengah-tengah masyarakat. Jadi yang ketiga harus memperbaiki akhlak, ya. Harus memperbaiki akhlak. Yang keempat, kontribusi lainnya apa? Kontribusi lainnya ya ikut terjun di medan dakwah, ya, dan menopang dakwah dengan hujah yang tak terbantahkan. Ya, artinya apa yang keempat ini? Ya setelah kita punya bekal keimanan, kita punya bekal ilmu, kita berusaha memperbaiki akhlak. Untuk memperbaiki akhlak ini poin ya, satu catatan, bisa jadi orang lain itu dapat hidayah dari kita, dapat hidayah dari Allah itu dengan wasilah kita. Hanya sekedar kita menampilkan akhlak yang baik, mungkin orang-orang terdekat kita dulu, mungkin ayah kita, ibu kita, saudara kita, itu bisa jadi mendapatkan hidayah dari Allah dari diri kita. Kenapa? Oh ini setelah bareng ngaji, terus dia dekat dengan Allah, sibuk belajar agama, ternyata sekarang akhlaknya jadi baik. Orang jadi tertarik dengan diri kita. Nah, itu juga bagian dari dakwah. Makanya kontribusi kita itu sebenarnya kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, sehingga ketika kita ini masih berada di fase muda ini, teman-teman yang dimuliakan Allah, ya beruntunglah kita kalau kita ini berhasil menjaga keimanan ini dengan ilmu, sehingga kita bisa nanti ditunjuki Allah untuk berkontribusi lebih dalam medan dakwah dan di dalam membela agama Allah ini. Ya, jadi 4 hal ini betul-betul yang disifati Allah Subhanahu wa taala untuk para pemuda yang dirindukan, baik dari kisah sahabat Salman Al-Farisi tadi atau kisah-kisah pemuda di dalam Al-Qur'an. Ashabul Kahfi pun 4 ini kan ada, ya. Ashabul Kahfi 4 ini ada, dan juga Nabi Ibrahim tadi sebagai anak muda yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin dulu yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada sesi tanya jawab, kami persilahkan kepada Mas Rika. Barakallahu fiik. Saya kembalikan ke moderator. Syukran jazakallah Ustadz. Alhamdulillah. Materi yang luar biasa. Akhirnya kita mendapatkan banyak pelajaran tentang karakteristik pemuda ya. Sudah jelaskan Ustaz tadi. Di mana memang pemuda itu seperti Salman Al-Farisi mencintai kebenaran. Beliau tidak menyerah untuk senantiasa belajar ilmu, bahkan sampai mengorbankan banyak hal. Saya tadi agak mau berbes setelah dengar pas ketika Salman melihat Rasulullah itu, Masya Allah. Sudah ada beberapa pertanyaan Ustadz. Ini saya pilihin dulu. Yang pertama ada pertanyaan dari Abdurrafi. Wah, lumayan banyak ini. Kita ambil yang berkaitan dulu. Nah, sebentar. Mohon kami diberi penjelasan sedikit tentang urutan dalam belajar agama bagi pemuda atau pemudi. Apakah belajar materi akidah dahulu atau membaca Al-Quran? Atau belajar bahasa Arab? Atau bagaimana Ustadz? Barangkali bisa dijelaskan sesuai pengalaman Ustadz Umair sewaktu awal belajar agama. Seperti itu. Monggo dijawab dulu Ustadz. Ya.
Pertanyaan dari Mas Abdur Rafiq ya. Urutan belajar agama ya kita harus menentukan prioritas ilmu yang harus dan wajib dipelajari. Para ulama mengatakan ilmu yang fardu ain itu 3. Ya. Ilmu fardu ain itu 3. Yang pertama akidah, yang kedua adalah fikih praktis ya, fikih ibadah, fikih muamalah. Ya, yang ketiga adalah akhlak. Ya, ini ilmu yang hukumnya wajib dipelajari. Adapun ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu waris, sirah, seperti itu hukumnya fardu kifayah, tergantung kecondongan kita. Ya, tergantung kecondongan kita. Nah, kan tetapi bagaimana mana yang didahulukan, akidah atau Al-Qur'an? Belajar membaca Al-Qur'an ini ya fardu ain ya, karena membaca Al-Qur'an ini kan hukumnya wajib gitu ya. Ya. Kata Rasulullah SAW, ya, fa innahu syafi'an li ashabihi, sesungguhnya Al-Qur'an itu nanti menjadi penyelamat bagi pemiliknya. Jadi bagi orang-orang yang senantiasa membersamainya, maka baca Al-Qur'an ini termasuk yang fardu ain. Ya. Nah, kita mau belajar akidah, mau belajar akhlak, mau belajar fikih, kalau belum belajar Al-Qur'an juga nanti bingung ketika mendapati dalil, padahal akidah itu semuanya dalil. Ya. Jadi nanti kalau kita sudah mulai belajar akidah, kitab akidah yang paling dasar itu isinya dalil semua. Karena memang sandarannya Al-Qur'an as-Sunnah. Ya. Jadi gini nanti, karena kita ini kan termasuk orang-orang yang mungkin dalam metode belajar ilmu syar'inya agak terlambat ya, termasuk saya juga. Ya, saya memulai belajar ilmu syar'i itu ya SMP. Ya, harusnya memang dari kecil kita didik. Besok ya ketika teman-teman sudah berkeluarga itu mendidik anak itu sudah harus sejak kecil. Gitu ya. Jadi apa? Sehingga terlambat. Harusnya anak SD itu sudah selesai. Al-Qur'an, Al-Hadis itu harusnya sudah selesai. Ya seminimal-minimalnya dia hafal beberapa juz. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Ya sambil kita belajar akidah, fikih, dan akhlak tadi, prioritaskan untuk itu betul-betul kita kuasai. Artinya akidah itu ya nggak hanya hafal rukun iman, rukun Islam, tapi ya harus tahu esensinya. Rukun iman itu apa? Beriman kepada Allah itu konsekuensinya apa? Beriman kepada malaikat itu konsekuensinya apa? Gitu ya. Beriman kepada para rasul itu gimana sih? Ya, rasul yang mana saja yang wajib kita imani, rasul mana saja yang wajib kita ikuti, gitu ya. Nah, itu kan di pelajaran akidah. Nah, sambil kita belajar akidah, fikih, cara sholat yang benar, cara wudhu yang benar, cara muamalah jual beli yang benar. Nah, sambil kita belajar itu, ya kita sambil nyicil bacaan Al-Qur'an, ya belajar tahsin, sambil nyicil belajar bahasa Arab, begitu ya. Jadi dua-duanya jalan. Jangan urut. Kalau urut nanti habis waktu kita. Karena kita ini termasuk orang-orang yang terlambat. Makanya Pak, penting sekali untuk teman-teman semuanya meluangkan waktu ya. Di tengah sibuknya kuliah, di tengah sibuknya belajar SMA, mungkin ada yang SMA di sini, ada waktu khusus untuk misalnya belajar tahsin. Dulu saya ketika di SMP begitu, ya kan? Karena dulu ketika SD saya dikasih pilihan orang tua masuk pondok atau SMP, saya bilang SMP. Ya kan, biar bisa pulang ke rumah, biar bisa main sama teman-teman di luar. Tapi dikasih syarat sama orang tua saya, tapi kamu harus belajar tahsin. Ya, ada waktu belajar tahsin seminggu 2 kali. Jadi dibenarkan sejak itu. Jadi kita harus punya jadwal juga, ya kan. Selain datang ke kajian-kajian seperti ini, kita juga punya nyari halaqah Quran atau nyari satu kajian yang memang untuk membenarkan bacaan Al-Qur'an kita. Yang belum bisa baca Al-Qur'an ya mencari untuk bisa mengajari kita membaca Al-Qur'an. Terus kalau sudah Al-Qur'an jalan, ya kita cari juga ya belajar bahasa Arab. Yang dasar-dasar dulu, ya kan? Agar setidaknya kalau orang itu sudah mengenal bahasa Arab, mengenal saja dulu. Tahapannya mengenal, tidak harus bisa baca buku kuning seperti itu. Itu nanti tahapannya ya, semoga kita bisa mencapai itu. Tapi kalau ada ikhtiar itu nanti semoga dengan wasilah kita memperbaiki bacaan Quran, memperbaiki bahasa Arab kita, itu memudahkan kita untuk memahami ilmu-ilmu din yang fardu ain tadi. Ya, akidah, fikih, akhlak. Kalau sudah 3 itu, ya, para ulama sebagian menambahkan tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas itu juga fardu ain. Baru setelah itu, nah lihat kecondongan kita. Saya ini kok tertarik ya sama sirah Nabawiyah, sirah kekhilafahan Utsmani, terus Abbasiyah, Umayyah.
tertarik ya sudah, kecondongannya di situ, ambil di situ ya. Jadi bahkan orang yang mempelajari ilmu alat ya, teman-teman kan ada yang kuliah di bahasa Inggris, manajemen, akuntansi dan lain sebagainya, itu boleh dipelajari. Tapi apa? Ilmu-ilmu basic syar'inya harus dikuasai. Nah, teman-teman yang belajar di umum enggak apa-apa, terus fokus di situ karena Islam membutuhkan bidang-bidang itu untuk kita kontribusikan untuk agama ini dan bangsa ini. Tapi ya harus nyicil untuk mengejar ketertinggalan ilmu-ilmu basic. Tetap harus ngaji, tetap harus punya majelis kajian agar tadi ya kedepannya ya itu sangat kita butuhkan, ya kan? Sangat kita butuhkan untuk kita membangun keluarga, untuk kita memijaki jalan kita ini kan. Kita anak muda kan, masih ada fase dewasa, masih ada fase tua. Perjalanan kita masih panjang dan itu membutuhkan ilmu. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Syukran jazakallah Ustaz. Akidah, fikih dan akhlak, kemudian baru yang kecenderungan kita nggih seperti itu. Sembari sambil belajar satu-satu, jika memungkinkan belajar ilmu yang lain. Oke, kemudian ada lagi pertanyaan Ustaz. Ini dari Beni Maulana. Izin bertanya Ustaz, kita selalu percaya bahwa setiap kita berdoa kepada Allah pasti selalu dikabulkan. Kemudian kita selalu berdoa dan mohon pada Allah. Tapi kadang kalau doa kita atau keinginan kita tidak dikabulkan oleh Allah, kita merasa kecewa atau sedih. Nah, bagaimana Ustaz cara menghilangkan perasaan kecewa dan sedih tersebut? Kadang kita sedikit kepikiran terus dengan doa yang tidak dikabulkan tersebut. Wah, ini sepertinya Masnya sering overthinking ini. Bahasanya anak sekarang. Monggo silakan dijawab Ustaz. Ya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah berhusnudzon kepada Allah. Ya. Jadi hal yang perlu kita pelihara terus ada dalam hati kita itu, mengelola jiwa kita itu, yaitu apa? Kita berhusnudzon terus kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Karena kita, keadaan kita itu tergantung prasangka kita. Allah sendiri mengatakan wa ana inda dhanni 'abdi bi, dan aku tergantung dari prasangka hambaku kepadaku. Jadi ya kita diminta untuk apa? Diminta untuk berhusnudzon kepada Allah. Berhusnudzonnya bagaimana sih berhusnudzon itu? Ya ketika ada sesuatu yang belum bisa kita capai atau kita pinta kepada Allah terus Allah belum kabulkan, percayalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kita butuhkan. Bukan hanya yang kita inginkan. Kita ini kan ingin sesuatu. Allah juga ingin sesuatu untuk kita. Yang terbaik adalah yang pilihannya Allah. Ya, makanya para ulama itu mengatakan al khairu khiratullah. Yang terbaik adalah pilihannya Allah. Ya. Kadang-kadang kan kita ingin sesuatu baik gitu ya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan itu, yakinlah bahwa yang tidak diinginkan Allah itu yang terbaik. Ya. Itu selama apa? Selama kita tadi ya teguh memegang keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah itu tidak mungkin menyengsarakan hambanya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu mudabbir, al-mudabbir, salah satu sifatnya Allah. Mudabbir itu yang mengurus semua urusan kita. Rabbun itu pemelihara, urusan kita itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita kedepankan pertama, yakinlah bahwa ketika satu hal tidak terwujud dalam hidup kita, ketika kita meminta, Allah mengetahui apa yang kita butuhkan, bukan yang hanya kita inginkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Allah mengetahui masa depan kita. Ya. Jadi yang tahu besok itu Allah. Yang tahu akhir cerita kita itu Allah. Ya, dan kita tidak tahu apa-apa. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Baqarah itu, wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kamu benci itu baik bagimu, bisa jadi yang kamu senangi itu ternyata buruk bagimu. Di akhir ayatnya itu mengesankan. Allah tutup dengan kalimat wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui dan kamu sok tahu, kata Allah. Wa antum la ta'lamun itu bahasa kitanya kamu sok tahu. Ya, jadi apa-apa aduh kok enggak dikabulkan. Padahal itu yang terbaik buat kita. Ada satu hadis yang disebutkan Ibnu Rajab, saya tambahkan ya ini. Hadis ini sebagian ulama mengatakan dhaif, tapi sebagian ulama mengatakan sahih. Allah itu kalau melihat satu keadaan hambanya, Allah bilang ke malaikatnya,
Jadi Allah itu bilang ke malaikatnya gini, wahai malaikatku, hambaku itu kaya. Jangan kamu jadikan miskin. Jangan kamu jadikan miskin. Kenapa ya Allah? Kok tidak boleh miskin? Kata malaikat kepada Allah. Karena kalau dia miskin, kata Allah, kalau dia miskin, dia tidak bisa beramal solih seperti sekarang. Ya. Karena memang dia ini bisanya sedekah. Ya. Kalau nanti tidak punya uang, bingung dia beramal solih. Karena ya sholatnya ya pas-pasan, kayak mulai tidak pernah, puasa sunnah tidak pernah gitu loh. Ya kan? Terus satu ketika lagi Allah berkata kepada malaikatnya, wahai malaikatku, ini hambaku ini miskin. Jangan sekali-kali kamu kasih harta yang banyak. Jangan jadikan kaya. Nah, kadang-kala kita ini kan kadang nggak punya uang, doa sama Allah minta punya uang, terus tidak dikabul-kabulkan gitu ya. Itu memang karena Allah tahu. Terus malaikat ini tanya, "Loh, kok tidak boleh kaya, kenapa ya Allah?" Kata Allah kepada malaikatnya, kalau hambaku yang miskin ini, yang dengan miskinnya dia berzikir kepadaku, meminta kepadaku, sholat lail, sampai akhirnya bermunajat lama kepadaku, dikasih uang, dia nggak akan kuat nanti kalau dia kaya. Kalau dia kaya nanti berpaling dariku. Jadi Allah tahu yang kita butuhkan, gitu ya. Dalam rangkaian hadis itu dijelaskan lagi, wahai hambaku, ini hambaku sakit. Jangan kamu jadikan sehat. Kata malaikat, kenapa tidak boleh sehat ya Allah? Karena kalau sehat, nanti dia ingkar kepadamu. Kalau sakit, bibirnya ya tertuntun untuk senantiasa berzikir kepadamu. Untuk istighfar, untuk nginget aku, untuk berdoa minta kesembuhan, dan aku menyenangi hal itu. Jadi penggugur dosanya, jadi tambahan pahala buat dia. Di lain waktu Allah katakan kepada orang-orang yang sehat, kepada malaikatnya, ya, malaikatku ini orang sehat. Jangan kamu jadikan sakit. Kan ada kan? Kita ini yang tidak pernah sakit kan ada kan? Karena nggak kuat kalau sakit. Ada juga kan teman-teman kita yang habis sakit lagi, sampai komplikasi macam-macam. Karena memang kalau sehat bisa jadi Allah tahu, karena Allah tahu masa depan kita. Ya. Allah kan huwal awwal wal akhir kan. Allah itu zat yang pertama kali ada, zat yang terakhir kali ada. Maksudnya apa? Dia tahu yang sebelum terjadi dan setelah terjadi. Ya. Jadi orang yang sehat tidak boleh dijadikan sakit oleh Allah. Kenapa? Karena Allah tahu yang dia butuhkan bukan yang dia inginkan. Ya, maka berdoa kepada Allah ya setelah kita semuanya tahu bahwa semua itu terbaik dari Allah untuk kita, berhusnudzon kepada Allah dan berdoa kepada Allah setiap kali kita mendapatkan satu hal yang mungkin sulit dalam hidup kita, sebagaimana diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran itu ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah kau menciptakan dan mentakdirkan ini semua dengan kesia-siaan. Pasti ada hikmah, pasti ada kebaikan untuk itu. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Masih mati, Mas Rika. Soundnya. Baik, syukran jazakallah Ustaz. Alhamdulillah. Sore hari ini luar biasa sekali. Materi yang disampaikan Ustadz begitu ngena ya, bahkan relate dengan kehidupan kami yang biasanya Sabtu sore kami gunakan untuk menanti anim-anim pilihan untuk ditonton ataupun baca manga dan sebagainya. Ini alhamdulillah pada ngumpul untuk kajian, Masya Allah. Dan kita mendapatkan banyak sekali pelajaran. Dan mohon maaf untuk teman-teman yang pertanyaannya belum bisa terakomodir begitu. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 5:20 dan sebelum diakhiri, yuk kita foto bareng dulu. Teman-teman mohon untuk di-on-kan kameranya. Kan ada dari tim Pijar official yang memfoto seperti itu. Silahkan di-on-kan kameranya dulu kawan-kawan. Monggo, di-on-kan dulu. Oke. Bentar
Sebentar, masih ada beberapa yang belum. Oke. Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Syukran jazakallah Ustadz Umair Khas. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Semoga ilmu sore hari ini menjadikan barokah untuk kita semuanya dan Ustadz senantiasa sehat terus Amin, amin, dan ya Rabb. memberikan kemanfaatan di banyak banyak tempat begitu Ustadz. Kami Amin. membutuhkan sekali siraman-siraman seperti ini setiap hari, setiap waktu. Semoga ustadz-ustadz kita semuanya sehat, di mana Amin, ya Rabb. di masa pandemi ini kita sudah kehilangan banyak orang-orang baik begitu Ustadz. Yuk kita jaga kesehatan semuanya, tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, agar Allah senantiasa memanjangkan umur kita, menyehatkan kita, agar peran kita untuk Islam ini bisa maksimal begitu kawan-kawan. Marilah kita tutup bicara sore hari ini dengan hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Jangan lupa untuk follow Instagram Bicara Official dan YouTube kami, Bicara Official namanya. Dan nanti akan dipilih beberapa peserta yang mendapatkan door prize begitu. Akan kami umumkan via story Instagram. Terima kasih semuanya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Sudah ya. Semakin semangat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.